Deskripsi masalah. Kita semua tahu bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberantas tuntas korupsi sampai ke akar-akarnya diberi kewenangan istimewa, yakni berupa kewenangan melakukan penyadapan telepon terhadap orang-orang yang terindikasi sudah dan atau sedang melakukan tindak korupsi. Penyadapan adalah mengintip dan mengintai pembicaraan orang lain melalui telepon untuk mengetahui isi pembicaraan orang lain yang dimaksud, baik dalam rangka tujuan baik maupun untuk tujuan jahat. Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan telepon ini diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan dalam Pasal 12 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Dasar hukum lainnya adalah Pasal 42 Ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan, untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mengenai syarat melakukan penyadapan telepon yang dilakukan oleh KPK, diatur dengan standar operasional prosedur, SOP, tersendiri dan berdasarkan keputusan KPK itu sendiri. Proses penyadapan di KPK dilakukan cukup ketat. Ada formulirnya, jangka waktunya, pertimbangan, dan hasil yang diharapkan. Setiap tahun pelaksanaan penyadapan KPK juga diaudit oleh tim khusus yang dibentuk berdasarkan Permenkominfo Nomor 11/2006. Mengingat perkembangan dunia digital sudah semakin canggih, banyak orang di luar KPK yang mempunyai peralatan dan skill yang memadai dapat melakukan penyadapan telepon ini, yang mana hasil dari penyadapan telepon ini ada yang mereka gunakan untuk memeras korbannya dan ada juga yang hanya sekedar menjual informasi rahasia korbannya dan ini akan menimbulkan problematika hukum fikih tersendiri. Pertanyaan 1. Bagaimana hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telepon? 2. Sahkah saksi atas perbuatan dengan cara memutar rekaman telepon yang disadap? Jawaban. 1. Hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telepon pada dasarnya haram, karena termasuk tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Kecuali untuk kepentingan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang dilakukan oleh KPK dan ada golaba al-zon, dugaan kuat, atas terjadinya kemaksiatan. Bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain. 2. Tidak sah sebagai bayinah, alat bukti hukum, tetapi sah sebatas untuk alat bukti pendukung atau alat bukti petunjuk. Referensi 1. Jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, Juz 22 halaman 304. وقوله ولا تجسسوا يقول ولا يتتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره وبه فحمدوا أو ذموا لا على ما لا تعلمونه من سرائره. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثني علي قال ثنى أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ولا تجسسوا يقول نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات المؤمن. حدثني محمد بن عمرو قال ثنى أبو عاصم قال ثنى عيسى وحدثني الحارث قال ثنى الحسن قال ثنى ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولا تجسسوا قال خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله.
حدثنا بشر قال ثنى يزيد قال ثنى سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا هل تدرون ما التجسس أو التجسيس هو أن تتبع أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سره. Dan firman Allah, janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Maksudnya adalah Allah berfirman, janganlah sebagian dari kalian mencari-cari aib sebagian yang lain. Akan tetapi cukuplah dengan urusannya yang tampak, yang dengannya kalian puji atau kalian cela. Bukan atas rahasia-rahasianya yang tidak kalian ketahui. Dan pendapat para ahli takwil senada pula dengan takwil yang saya sampaikan. Menyebutkan ulama yang berpendapat demikian. Ali bercerita kepadaku, Abu Sholih bercerita kepadaku, Muawiyah bercerita kepadaku, dari Ali, dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah, janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Ia berkata, Allah telah melarang seorang mukmin mencari-cari kesalahan mukmin lainnya. Al-Harits bercerita kepadaku, Al-Hasan bercerita kepadaku, Warko bercerita kepadaku, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah, janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Ia berkata, ambillah aibnya yang tampak oleh kalian dan tinggalkan aib yang telah Allah tutupi. Bisir bercerita kepadaku, ia berkata, Yazid bercerita kepadaku, ia berkata, Said bercerita kepadaku, dari Qatadah, firman Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka, kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari aib orang lain. Apakah kalian tahu hakikat tajassus atau tajsis? Yaitu kamu meneliti atau mencari-cari aib saudaramu supaya melihat rahasianya. 2. Tuhfah al-Muhtaj, Juz 4, halaman 221-222. وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كالقتل والزنا وإلا فلا. Dan tidaklah seseorang berhak melakukan penelitian, mencari-cari dan menerobos rumah-rumah orang lain berdasarkan prasangka. Meski demikian, jika menurutnya diduga kuat terjadi maksiat walaupun dengan indikasi jelas, seperti informasi dari orang yang terpercaya, ia boleh bahkan wajib menelitinya bila kesempatannya segera hilang, seperti pembunuhan dan zina. Bila kesempatan itu masih panjang, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bis-shawab.